Berarti Ya kalau kamu inkonstitusional sudah dong. melakukan ancaman terhadap negara, aku nih sebagai warga negara yang cinta negara ini, maka aku akan gebuk kamu. Melanggar hukum dong berarti. Ya soal melanggar hukum, kamu lebih melanggar hukum karena pengen mengganti negara ini menjadi bentuk lain. Kan begitu soalnya. Apa? Enggak. Masih Gitu nggak loh, ngerti Dan. ya? Kelihatannya Ahmad Dhani masih belum ngerti ya. Jelasin. Kalau kamu melanggar negara ini ya dengan bentuk lain ya, saya sama Yakut ini ya, saya akan kejar kamu. Nah, gebukin Kita ya. akan gebukin kamu. Nah, Pada waktu dia debat urusannya HTI dulu kan dengan Dani. Dan Sekarang ini ada nih orang yang merongrong kewibawaan negara yang mengganggu kedaulatan bangsa kita. Kenapa nggak diturunkan pasukan-pasukan mereka yang selama ini teriak-teriak saya Pancasila, saya NKRI harga mati, ini NKRI udah tergadai-gadai gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada. Kita jumpa lagi siang hari ini. Ada dua tamu istimewa ya, terutama ada Mas Ahmad Fauzinuddin, pengacara yang sedang naik daun kondang saat ini karena menangani soal PIK dan pagar laut. Nah, kita juga ketemu langsung dengan Ketua Umum Partai Masumi Bapak Dr. Ahmad Yani SAMH. Kedua bicara ini nanti akan membahas soal salah satu tergugat dari materi gugatan yang diajukan oleh Mas Ahmad Fauzinuddin, yaitu Joko Widodo. Ada 8 tergugat yang akan diajukan oleh Mas Fauzinuddin. Nah, salah satunya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang sudah lengser. Nah, kita akan membahas soal ini, bagaimana kaitan dengan kasus-kasusnya Ahmad Fauzinuddin ini dengan Jokowi. Joko Widodo ini apa saja kesalahannya sehingga tergugat keberapa gitu ya dari materi gugatannya Mas Ahmad Fauzinuddin ini. Assalamualaikum Mas Ahmad Fauzinuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ketum. Waalaikumsalam. Ya, kita jumpa lagi, kita akan bahas ini soal materi gugatannya Mas Ahmad Fauzinuddin ini. Ada 8 tergugat, salah satunya Joko Widodo. Ini rame gitu. Sudah mundur, sudah lengser, tapi masih cawe-cawenya ini yang buat jadi masalah gitu. Apa sih sebetulnya yang Sebenarnya sebelum ke dia, beliau ini nih spesialisasi menggugat Jokowi. Oh gitu ya. Ya, ijazah palsu, betul, ijazah palsu. Mulai dari ijazah palsu dan lain sebagainya, termasuk tim ya, Adindaya yang membela yang di Solo ya, Bambang dengan Gus Nur. Oh. Jadi tahu betul. Betul. Mainnya yang orang mungkin belum banyak tahu kaitan dengan Joko Widodo yang digugat ini, ikut tergugat. Kalau dunia persilatan seteru abadi kayaknya. Seteru abadi itu. Gimana pun pasti ketemu lagi, perang lagi. Gimana itu ceritanya? Ya, jadi begini, sebelumnya kan orang selalu menggugat atas dasar kewenangan kelembagaan atau status dia sebagai pejabat publik. Betul. Lalu kami berpikir kalau begitu enak sekali orang yang sudah purna tugas, padahal kesalahan itu ada pada dirinya sebagai pribadi yang ada pada jabatan itu, bisa lari dari tanggung jawab. Sementara pejabat baru seolah-olah jadi tukang cuci piring dari kesalahan pejabat sebelumnya. Nah, itu yang kemudian membuat kami mengambil inisiatif menggugat secara pribadi beberapa pihak. Salah satunya Saudara Joko Widodo dan Airlangga Hartarto. Jadi Joko Widodo kami gugat terkait PSN PIK 2, baik yang status PSN maupun di luar wilayah PSN, termasuk Airlangga Hartarto. Itu karena kesalahan pribadi dia yang melakukan perbuatan melawan hukum saat menetapkan PIK itu sebagai statusnya PSN begitu. Dan sempat salah juga Airlangga Hartarto, Bang. Jadi waktu panggilan ketiga baru datang dia, yang datang itu justru dari Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi. Oh, Menko. Ya kita tolak lah, orang kita gugat secara pribadi, hakim pun menolak. Akhirnya ditunda, datang lagi, baru kemarin lengkap datang atas nama pribadi karena dia digugat pribadi. Apa sih yang kemudian menjadi soalan ya? Kan kami gugat itu beberapa pihak, termasuk kenapa juga kami pihak aguan itu kita gugat, Bang? Kan biasanya kan korporasinya atau individunya? Pribadinya. Ini aguan pribadinya. Kan biasanya kan cukup korporasinya. Betul. Kalau di akta perusahaan itu kan direktur bertindak ke dalam maupun keluar, ya, baik di hadapan pengadilan maupun di luar pengadilan. Betul. Nah, kami melihat ada kausalitas dari aguan dan Antoni Salim dalam proyek PIK 2 ini. Jadi begini, siapa sih pihak yang paling diuntungkan dari proyek PIK 2? Jawabannya tentu pemegang saham mayoritas
PT Pantai Indah Kapuk II. Betul. Siapa pemegang saham mayoritas PIK ini? Ya, kami mendapatkan data 89,2% itu adalah grup Agung Sedayu dan grup Salim Group. Siapa pemilik Salim Group dan Agung Sedayu? Ya, Antoni Salim dan Aguan. Jadi reasonnya begini, kalau dia ya proyek ini untung besar, mereka mendapat keuntungan paling besar. Nah, kalau proyek ini melakukan pelanggaran hukum, mereka juga harus bertanggung jawab yang paling besar, gitu. Iya, betul. Jangan kemudian selesai di direksi dan yang lainnya begitu. Nah, itu yang jadi latar kami menarik pribadi-pribadi dalam kasus ini. Terlepas korporasinya PT Pantai Indah Kapuk II juga kita gugat, korporasi layer yang lain seperti PT Kuku Mandiri Lestari itu juga kita gugat, juga sejumlah pihak-pihak lain yang ikut memuluskan agenda perbuatan melawan hukum yang kami kumulasikan ada 8 poin. 8 perbuatan melawan Berapa hukum. tergugat itu? Ada 8 tergugat dan tergugat. 1 turut tergugat. Turut tergugat? Turut tergugat Kementerian Keuangan. Kementerian Tapi Keuangan. sebelumnya saya tanya itu Jokowi nggak pernah datang dihadirkan di pengadilan. Iya, jadi 2 kali tidak datang dan ketiga utus kuasa hukum. Oh. Dan memang bolehlah kalau dalam panggilan awal. Yang nggak boleh itu nanti kalau saat mediasi, karena di perma yang mengatur mediasi itu prinsipal wajib hadir langsung. Maka Senin besok kita tunggu, Pak. Datang langsung. Artinya Jokowinya ini Semua harus hadir langsung. hadir semua. Gimana nih Ketum nih kalau misalnya mereka nggak datang hari Senin ini? Nah itu kan gini, apa memang ini hal ini baru dan tidak baru lah, ya kan? Baru memang selama ini juga orang-orang kan kalau meminta pertanggungjawaban itu karena ini diatur oleh undang-undang perseroan, maka diminta pertanggungjawabannya adalah korporasi. Korporasi. Itu ada yang sekarang ini. Tapi sesungguhnya dulu ada juga pertanggungjawaban yang melekat pada ownership-nya itu. Perorangan. Ya, yang perorangannya kan ownership-nya ini kan sesungguhnya yang selalu tidak terbaca. Selalu yang di belakang layar itu adalah Antoni Salim. Selalu. Itu kan yang selalu muncul itu adalah Aguan. Padahal kalau saya meyakini share saham terbesar itu tetap Antoni Salim begitu tuh. Nah, makanya apa yang ditulis oleh teman kita Kisman Adinda, berhentilah membuat gaduh Aguan dan Antoni Salim seperti itu. Nah, karena ini adalah menyangkut memang dia memanfaatkan adalah relasi hubungan dia yang selama ini sangat dekat dengan Jokowi. Jadi ada hubungannya juga seperti itu. Jadi tidak hanya hubungannya dalam konteks relasi antara Aguan sebagai pemilik korporasi Agung Sedayu, terus Antoni Salim sebagai ownership dari grupnya Salim Group, tapi kan mereka secara individual kan punya relasi hubungan yang cukup dekat juga Dengan Jokowi. Dan itu kan dapat kita buktikan di media pada waktu mereka ya kan mendukung Jokowi dalam rangka proyek IKN. Betul. Walaupun di ujungnya itu adalah Aguan menyatakan dia dalam rangka untuk menjaga agar Jokowi tidak kehilangan muka. Iya. Kan selama ini kan dia berbohong tuh. Yang akibat itulah kawan kita si Rocky Gerung menyatakan Jokowi bajingan tolol kan. Nah, kalau kita boleh menyatakan karena itu tidak masuk wilayah ranah disebut delik melakukan karena Rocky kan sudah memenangkan pertarungan itu di pengadilan Jakarta Selatan seperti itu. Iya. Nah, jadi menurut saya bagus ini dan ini menjadi pelajaran. Masalahnya kalau misalnya hari Senin besok Jokowi nggak datang. Nah, ini kan kita belum masuk ke situ. Kita kan baru melihat legal standing pihak-pihak yang digugat. Nah, legal standing pihak-pihak yang digugat ini kan personal. Menjadi betul juga apa yang diputuskan oleh majelis. Sehingga tidak bisa diwakilkan mengatasnamakan dia sebagai jabatan dia. Presidennya. Makanya kan ditolak dan hakim menyetujui. Karena yang address yang digugat ini kan personalnya seperti itu. Nah, jadi karena proses perawalan sidang itu pihak dia anggap sudah lengkap, kan sudah lengkap walaupun melalui kuasa hukumnya. Maka memang langkah berikutnya itu sekarang ini memang wajib untuk mediasi. Itu peraturan Mahkamah Agung. Memang tidak diatur di hukum acara, tapi diatur dalam permanya Mahkamah Agung. Tidak hanya perkara ini, seluruh perkara termasuk kasus perceraian. Dia ada mediasi, maka nanti ada hakim mediasi, tim mediasinya itu.
Nah, mediasi ini maka tidak bisa diwakili. Tidak bisa diwakili. Kenapa? Disinilah mediasi ini kemungkinan Damai gitu. diusahakan damai, ya gitulah. Maka tidak bisa perdamaian itu kan tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa diwakilkan. Nah, ini kan damai itu kalau ini menyangkut persoalan-persoalan personal. Urusannya, ini kan ada urusan personal dia sebagai jabatannya, kan? Ada urusannya. Ini urusannya bukan urusan personal. Nah, ini yang apa namanya menarik kasusnya ini. Di satu sisi yang digugat ini adalah personal, ini hal yang baru nih. Iya, betul. Ya kan? Bukan hal yang privat ini. Betul. Ya kan? Gugatannya bersifat personal, tapi urusannya bukan urusan personal gitu loh. Ini privat. Nah, ini kan apa namanya hal yang baru lah. Menurut saya cukup menarik ini. Dan oleh karena itu memang kita membutuhkan hakim betul-betul dapat melakukan penilaian, tidak hanya aspek legalitas formal, tidak hanya aspek hubungan privat dan apa dan sebagainya. Dia harus lebih menyeluruh. Saya belum baca nih gugatan kawan-kawan ini, tapi pandangan saya memang harus diminta pertanggungjawabannya kan seperti itu. Nah, besok itu wajib dia hadir. Jokowi nggak boleh nggak hadir, harus hadir. Boleh nggak hadir. Kalau nggak hadir maka proses mediasi itu tidak berjalan. Mediasi itu harus kalau dia berkali-kali dia tidak hadir, hakim mediasi harus melaporkan kepada majelis hakim menyatakan tergugat ini hadir, harus dipanggil dengan upaya paksa. Bisa ada upaya paksa juga. Nah, artinya dia sebagai warga negara sudah melakukan contempt of court, melakukan yang namanya penghinaan atau pelecehan terhadap proses peradilan. Berapa kali itu biasanya? Dia wajib satu kali datang. Dia datang saja, saya nggak suka biar nggak kasarnya. Yang penting dia wajib datang. Nggak, maksudnya nggak datang berapa kali baru dipaksa gitu. Nah, itu nanti beliau lah akan menyatakan, meminta pada majelis hakim, meminta hakim mediasi untuk menyampaikan risalah. Kan belum tidak ada kesepakatan kan? Tidak ada risalah dan jangan juga dilimpahkan langsung untuk masuk ke pokok perkara sidang. Ini selesaikan dulu di mediasinya. Nah, salah satu cara mediasi selesai itu harus ada baik sepakat apapun tidak sepakat. Nah, yang menyatakan sepakat atau tidak sepakat itu adalah wajib prinsipal. Langsungnya. Jadi Jokowi harus hadir, Erlangga harus hadir, seperti itu. Kalau dia masih menghargai hukum yang ada. Oke, menarik. Kalau misalnya majelis hakim memaksa dalam kutip untuk damai, gimana? Jadi kalau kita mau damai atau tidak itu kan dikembalikan kepada petitum yang kita ajukan. Iya. Sepanjang petitum itu kemudian diinsyafi dan mereka menerima petitum kita, ya kenapa kita harus masuk ke pokok perkara kalau petitumnya itu diiyakan oleh dia. Nah, kalau petitumnya apa petitumnya? Petitum kami kan yang pertama adalah majelis hakim menyatakan para tergugat ini ya secara bersama melakukan perbuatan melawan hukum. Itu artinya kalau mereka semua menginsyafi, mengakui telah melakukan perbuatan melawan hukum dan meminta maaf kepada publik, berarti petitum pertama sudah dipenuhi oleh mereka. Kan asas perdata itu kalau sudah ada pengakuan selesai, ngapain dibuktiin? Mereka ngakui gitu. Yang kedua, kita minta setiap satu perbuatan melawan hukum itu kan ada konsekuensi ganti rugi. Nah, dia kita minta untuk membayar ganti rugi yang nilainya dulu waktu itu karena ini kepentingan publik walaupun tadi gugatannya privat, maka kami tidak pernah meminta majelis hakim membayar ganti rugi itu kepada para penggugat 20 orang ya, ada purnawirawan, jenderal, ada aktivis, itu totalnya 20. Kami gugat dengan nilai 616,2 triliun rupiah agar dibayarkan kepada negara melalui turut tergugat yakni Kementerian Keuangan dalam rangka apa? Jadi Kementerian Keuangan ini turut tergugat dalam rangka terima duit aja, terima duit. Itu bagus juga kan? Di tengah-tengah negara mengalami kesulitan. Iya, itu untuk nutup defisit APBN 2025, Bang. Sama kami itu. Bagus. Nilai defisit APBN 2025 itu 616,2 triliun. Oh, jadi defisit anggaran itulah yang dibebankan kepada mereka. Karena mereka telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan rakyat. Agar rakyat tidak tambah rugi dengan menambah pajak, utang dan sebagainya. Ya udah itu untuk nutup defisit APBN. Terus kami minta juga untuk seharusnya Erlangga setuju dong. Kementerian Keuangan sangat setuju, dapat cuan ya kan. Terus yang paling penting adalah menghentikan seluruh proyek baik di wilayah yang PSN maupun di luar PSN. Karena kita tahu wilayah PSN itu hanya 1.755 hektar. Tetapi narasi pembangunan bahwa ini PSN itu dilakukan di 6 kecamatan dari Kabupaten Tangerang, bahkan ada satu kecamatan di daerah Tanara, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang. Oh. Jadi
mereka itu sendiri mengakui bahwa nggak semuanya PSN, tapi di lapangan ya, narasi PSN itu dijadikan sarana untuk mengintimidasi masyarakat. Seolah-olah kalau nggak jual, nanti juga tetap digusur. Sampai apa kerugian itu kan? Kerugian sifatnya publik. Kalau selama ini Bang, ramainya kan hanya di laut, seolah-olah yang dirampas hak publik itu hanya di laut. Padahal di darat juga ada hak publik yang dirampas. Ini apa? Berawal kan di darat dulu. Justru di darat dulu, iya betul. Di laut ini kan cara Allah membuka tabir. Betul. Kalau nggak ada di laut mungkin nggak ribut. Gitu. Iya. Yang di darat dianggap nggak ada. Nggak itu. ada, dianggap biasa saja kayak itu. Ya, masalahnya dari tadi saya belum dengar kenapa nggak BPN tergugat juga dalam kasusnya ini. Kita kan tidak masuk pada gugatan untuk membatalkan keputusan ya. Kita tidak masuk ke seeking ya. Makanya kemarin ada yang berdiskusi, kalau gitu kita minta batalkan status PSN enggak, karena kita kan pengadilan negeri. Kalau kita masuk ke pembatalan proyeknya, maka akan dieksepsi. Oh, ini kewenangannya bukan pengadilan negeri, kewenangannya pengadilan tata usaha negara. Maka tuntutan kita, walaupun esensinya sama ya, tapi kita ubah. Nomenklaturnya adalah menghentikan proyek baik di wilayah PSN maupun di luar PSN. Kalau menghentikan kewenangan pengadilan boleh memutuskan. Boleh. Tapi kalau membatalkan, nggak kewenangan pengadilan negeri. Nanti habis kami dieksepsi di awal, selesai. Pengadilan tidak memiliki kewenangan karena tuntutan itu merupakan kompetensi absolut milik pengadilan tata usaha negara. Nah, kami menghindari itu. Walaupun Menteri Nusron kan kabarnya mau batalin gitu kan, tapi gimana? Ada rencana nggak untuk ke BPN? Itu kan sebenarnya petun ya. Hal yang berbeda. Hal yang berbeda itu begini. Kan ternyata di laut itu ternyata aktual tidak hanya ada pagar laut. Ternyata ada sertifikat laut. Nah, ketika terbukti sertifikat laut itu ada dan ilegal, mekanisme pembatalannya kan ada dua. Pertama, non hukum, non pengadilan. Yang kedua, melalui lembaga terkait dengan asas contrarius actus. Di PP 18 2021 memang diatur BPN punya kewenangan untuk membatalkan melalui kewenangannya langsung mandiri, asas contrarius actus, yakni asas di mana pejabat tun yang mengeluarkan kebijakan bisa membatalkan, menarik kebijakan itu sendiri. Itu disebut asas contrarius actus. Itu selama usia daripada besikingnya atau produk tata usaha negaranya tadi belum lebih dari 5 tahun. Nah, itu kan sertifikat 263 SHG dan 17 SHM itu kan terbit 2022 sampai 2023. Artinya hingga 2025 ini masih rentang di 5 tahun. Makanya cuman kita bertanya Bang, kenapa cuma 50 dari 263 yang dibatalkan? Harusnya semuanya. Ya semua lah, orang jelas di laut semua. Makanya kami curiga jangan-jangan ada operasi penyelamatan kepentingan aguan. Nah, di situ yang harus kita kritisi. Jangan kita berpuas diri udah dicabut pagarnya, udah ada sebagian dibatalin. Ternyata main belakang mereka memanfaatkan lini yang lain untuk menyelamatkan kepentingan aguan yang kalaupun tidak semuanya diselamatkan, paling tidak sebagian besar masih selamat. Dan adalah menggunakan kaidah usul fikih ya. apa itu? Darul masa. Kalau tidak bisa dapat semua ya jangan Iya, semua. iya begitu. Lalu kan muncul itu Ihyaul Mawad untuk melegitimasi. Ngaco ini. Ihyaul Mawad dalam kaidah agama Islam tidak seperti itu. Memang ada hadis Nabi yang menyatakan man ahya ardon maitatan fawalau, siapa yang menghidupkan tanah mati maka dia berhak. Yang dimaksud tanah mati belum tersentuh manusia. Memang belum ada yang memanfaatkan, mengelola. Ya istilahnya kayak buyut kita lah, pertama ke Pulau Jawa dia menghidupkan, nah jadi miliknya. Lah kalau di Tangerang udah banyak orang yang mengelola tanah mati, ngaco itu. Iya. Ya itulah yang cari dalih baik hukum juga dalih agama untuk melegitimasi kejahatan Agung Sedayu. Ini jahatnya luar biasa. Betul. Kalau mencari legitimasi hukum kita tahu lah Bang ya, pasal bisa kita main-main lah, kita cari celah. Lah ini sampai mencari dalih agama untuk melegitimasi kezaliman. Kurang jahat apa coba ini orang? Itu di mana disampaikan? Nah itu kan Said Akil Sirot dalam sebuah acara mendukung PIK, kemudian dia membahas tentang Ihyaul Ma'wad dalam konteks menghidupkan atau memanfaatkan tanah terlantar. Di mana di Tangerang ada tanah terlantar coba? Iya, ini susah kalau berbicara ulama. Gimana sebetulnya ulama Kita kalau nggak masuk ke wilayah itulah ya. alam ulama? Nah, qadarullah nih Bang. Saya kemarin sempat diskusi dengan Bang Saidi, Bang, kalau ada ini biar saya aja yang maju. Karena mereka itu kan membawa narasi hukum sekaligus seolah-olah narasi agama. Misalkan konsep tabayun. Lah kalau Bang Saidi itu yang lain yang ngadepi kan nggak bisa masuk ke situ. Qadarullah begitu saya bilang, lah tabayun nggak seperti yang disampaikan Rofi'i. Masa tabayun kita harus melapor ke PIK kemudian tanya, PIK kamu bener nggak melakukan
perampasan tanah, kamu benar nggak ini tanah-tanah ini benar-benar diuruk, ya kan nggak perlu. Tabayun itu kepada korban, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu. Maksudnya kalau kita ada kabar, ada kali diuruk, sungai diuruk, ada tanah dirampas, kita harus tabayun kepada orang keluarga. Benar nggak gitu ya? Benar nggak? Nah, ketika sudah diakui, iya, dan kita sendiri datang ke kali itu, namanya Kali Kalimalang. Sungai Kalimalang itu lebarnya 20 meter, yang ditimbun sudah 3 kilometer. Waduh. Nah, sudah gitu masa kita perlu tabayun lagi ke aguan? Lah ke sana nanti kita ini cari cuan ini, bahaya buat kita. Dikira kita itu tukang peras nanti. Yang paling penting itu memang gini, jangan kita mengulangi lagi proses reklamasi Jakarta. Nah, Reklamasi Jakarta itu ada daerah-daerah yang sudah terreklamasi. Betul. Yang sudah daerah seperti itu. Yang itu yang mungkin yang dianggap nanti diselundupkan itu. Ya kan? Diselundupkan itu karena dari sekian ratus hektar ya. Sekian ratus hektar itu kan yang dibatalkan hanya beberapa sertifikat. Terus yang lainnya bagaimana seperti itu? Betul. Karena itu kan jelas prosesnya melanggar prosedural. Pertama melanggar prosedural. Nah, karena dia melanggar prosedural pasti melawan hukum. Setiap pelanggaran prosedural itu, ya kan, atau melawan hukum dulu dia. Melawan hukum pasti melanggar prosedural. Karena melanggar prosedural belum tentu melawan hukum seperti itu. Nah, oleh karena itu memang yang harus kita wanti-wanti itu menurut saya jangan sampai nanti adalah memang sengaja nanti dilepas sebagian, tapi sebagian tetap tidak dilepas seperti itu. Dalam rangka kompensasi. Nah, ini kan bermula memang, jadi tepat betul itu bermula ini semuanya ini adalah tindakan yang dilakukan oleh Jokowi. Dan itu tindakan yang dilakukan Jokowi ini sudah dikonfirmasi langsung sesungguhnya oleh Agung Sedayu atau Aguan di majalah Tempo. Dia menyatakan bahwa kami membantu Pak Presiden jangan sampai kehilangan muka dalam rangka membangun IKN. Karena IKN ternyata investornya zong kan, nggak ada sama sekali. Nah, nggak mungkin ya kan hanya membangun gratisan seperti itu. Maka kan harus dikasih kompensasi. Kompensasi itulah proyek PIK. Nah, PIK, proyek Indah Kapuk itu. Padahal mereka kan sudah menguasai PIK 1 itu kan luar biasa mereka menguasai. Dan mendaur keuntungannya juga. Dan isinya itu coba lihat. Siapa penghuni PIK 1 itu. Nah, kita bisa bayangkan penghuni PIK 2 itu. Dan ini kan menyangkut masalah, tidak hanya menyangkut masalah-masalah yang masalah bersegi sosial, politik, tapi ini menyangkut yang lebih mendasar. Menyangkut kedaulatan kita. Menyangkut tanah air kita. Yang ini yang menurut saya banyak sekali orang yang tidak mengkaitkan. Nah, kalau dia sudah tahu hal itu tetap masih itu namanya pengkhianat sesungguhnya. Jadi siapa-siapa yang membela PIX 2 ini, kalau dia mengetahui bahwa substansi dari PIX 2 ini, baik PIX 2 yang dikualifikasi PSN maupun tidak, sebenarnya dia bisa dikategorikan pengkhianat bangsa gitu loh. Karena itu akan muncul. Dan ini kan bukan rahasia umum lagi. Cina itu kan penduduknya berapa miliar orang gitu. Begitu banyak dan tidak semua dataran Cina itu bisa dihuni. Maka dia membutuhkan koloni. Koloni yang paling bagus itu ya di Indonesia. Koloni mau dia buat koloni, dia kan udah coba juga buat koloni di Afrika. Ya kan jauh jaraknya. Di Indonesia kan lebih dekat dan gampang mereka untuk menyembunyikan. Ya kan? Di Afrika kan Cina dengan orang Arab, orang Afrika kan jelas beda jauh ya. Beda jauh. Kalau di sini kan masih ada agak mirip-mirip ya. Jangan-jangan orang Palembang seperti itu atau orang Lampung seperti itu. Dan lain sebagainya. Jadi itulah Pak Eri. Yang itu yang menurut saya kejahatan itu luar biasa terhadap pengkhianatan terhadap bangsa. Makanya kalau misalnya Jokowi mau ke IKN itu kan dalam rangka kompensasinya kan itu kan. Nah, itulah membuat saya Pak Prabowo marah besar seperti itu. Ternyata gitu ya. Kan? Nah, cuman sayangnya kemarahannya Pak Prabowo, diksi dan narasinya kemarahan Pak Prabowo ini dilakukan pembangkangan oleh yang namanya aparatur yang ada di bawahnya. Makanya kemarahan besar lagi Pak Prabowo kemarin di NU. Marah besar dia. Ini ternyata saya sudah menyatakan, saya sudah perintahkan tetap nggak jalan, saya akan ambil tindakan tegas kalau yang tidak sejalan dengan saya. Nah, ini kan harusnya dibaca, ya kan? Dibaca sedemikian rupa oleh menteri dan jajaran di bawahnya itu ini presiden lagi marah atau mereka terlalu pede. Menganggap ini Pak Prabowo ini omon-omon, kita masih ada yang namanya ada Pak Jokowi joker, ya, kita masih masih aman ada, lah ya. aman gitu loh. Masih ada jokernya Pak Jokowi seperti itu. Nah, jadi ini betul. Maka kunci ini dulu tahun 80-an, ingat nggak kita?
waktu masih ada SD-SB. Iya, iya Si betul. Nuku Sulaiman Nuku Sulaiman ya. masuk penjara. Masuk penjara Gara-gara sama mengedarkan Soeharto. waktu kita demonstrasi Nolak, dia demonstrasi juga buat pamflet. Yang dulu tuh SD-SB dia buat. Soeharto dalang segala bencana ya kan. Ya itu. Nah ini Jokowi apa nih? Jokowi ini luar biasa loh. Cuma Jalan. sayangnya masih ada orang yang membela Bung Muta loh. Saya bingung Itu juga. dia, itu dia. ada Itu juga. dia, apa namanya? Ya, ada anggota DPR lah sekarang, kita nggak mau sebut lah namanya. Dia memuji-muji Jokowi. Apa yang bisa dipuji? Minimalkan hutangnya juga luar biasa. Ya kan, kerusakan kita di mana-mana juga luar biasa. Harusnya memang masuk penjara Jokowi. Betul. Harusnya. Nah ini kan laporan ini kan gugatan perdata. Ada baiknya juga kelompok-kelompoknya Pak Adi Nahusin dan kawan-kawan yang lainnya ini segera menggeruduk juga. Pidanakan. Iya pidanakan ke KPK dan sebagainya seperti ini. Gimana? Pidanakan. Menarik. Jawaban itu. Begini, kenapa kami dulu latarnya ngambil perdata? Perdata itu nggak bisa diintervensi oleh aparat penegak hukum. Nah. Mau nggak mau perkara harus jalan. Mau nggak mau ya mereka harus menghadapi. Kalau pidana, sepanjang Kapolrinya belum ganti, nggak akan jadi itu barang. Makanya salah satu evaluasi kami, termasuk kemarin kami mengalami kejadian itu, ini titik krusialnya itu memang Kapolri harus ganti. Kenapa? Sampai hari ini loh, ini sudah 3 pekan. Kok belum ada satupun tersangka di kasus pagar laut dan sertifikat? Katanya kemarin udah ya? Belum, Pengumuman itu baru baru. disebut, Oh. update, sudah memeriksa, baru meningkatkan rencana dari penyelidikan mau ke penyidikan, Oke, tapi oke. belum ada Belum satupun ada tersangka. tersangka. Tapi peristiwanya belum dikategorikan ke penyidikan, belum ya? Belum. Oke. Padahal kan sudah Pak Heri, lama. kalau penyelidikan itu baru menemukan bagaimana menemukan ada atau tidak peristiwa pidananya. Betul. Tadi. Kalau dia udah penyidikan sudah ada peristiwa pidananya. Betul. Tinggal mencari aktor dan pelakunya. Saya dengar-dengar kemarin mungkin saya salah. Ada pengumuman dari Mabes itu sudah ada gini udah naik itu kan. Ternyata Sudah belum. dipanggil. Ternyata kan belum ada kan. Ternyata kan ada lagi berlipat-lipat nih. Kasusnya multidimensi juga. Ada pemalsuan girik dan lain sebagainya. Dan yang punya kewenangan melakukan pemalsuan bukan rakyat biasa. Pasti aparatur ini. Nggak mungkin lihat biasa ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti Iya, aparatur iya, seperti itu loh. Jadi banyak banget yang terlibat Nah nih. kembali lagi kepada gugatan ini kan nanti berseri nih. Nggak apa-apa. Iya. Saya kira nggak apa juga ada sebagian lagi masyarakat kita dorong juga untuk melaporkan. Iya, mungkin ke, gitu. ke KPK kayak ke polisian nggak apa-apa. Apa ditanggapi atau tidak ditanggapi nggak ada masalah. Yang penting kan kita lapor juga. Sebenarnya udah jalan sih kalau ke Khusus Mabes untuk- Polri itu kawan-kawan di LBH Muhammadiyah, Kawan Gufron dan kawan-kawan kan melaporkan. Dan sebenarnya mereka sudah sounding nama-nama yang terlibat pagar laut. Saya juga berulang kali ada Eng Chun atau Kucali, Iya. ada Ali Itu pelaku Hanafi, lapangan ya? Iya udah. Ada Mandor Mehmet. Ada kemudian apa namanya? Ini Kades Manor Kohot. Mehmet ini pribumi di sana atau Dia pribumi, Bang. pribumi? Tapi kalau Eng Chun ini Kan- Cina Beteng lah, Iya, Cina Beteng. Peranakan, Oh, si iya. Eng Chun itu. Namanya Gojali. Dan memang Kalau nama-nama Ali Hanafia itu Palembang, Cina Palembang. Cina Palembang. Oh sama Ama Agua. Iya, sama-sama aku. Ini yang namanya Alianap ini kalau di lapangan itu udah monster perampas tanah, udah terkenal sekali. Jadi kalau orang di sana itu udah tahu yang mager siapa, tahu, cuman kenapa kebenaran material ini kok tidak segera diformilkan oleh aparat yang berwenang gitu loh. Jadi maksudnya Adi Nahusin ini sesungguhnya aparat kepolisian itu udah tahu. Tahu juga. Apa ini masih Tahu. karena masih ada bentengnya tadi. Masih mungkin dia masih nganggap bahwa Jokowi ini masih jadi presiden kali Nah, kayak gitu. saya juga khawatir yang mau diumumkan oleh Barreskrim itu adalah pihak-pihak yang lain. Waduh. Ya. Ya sekedar untuk menjadi pertanggung jawab publik seolah-olah sudah ada yang ditersangkakan. Kira-kira siapa itu? Nah kalau kita lihat, kan dia masuknya di 263, 266. 263 Pemalsuan. itu pemalsuan, 266 itu mau dimasukkan keterangan palsu pada akta otentik. Dia akan masuk tentang sertifikatnya, belum ke pagarnya. Padahal kan masalah pertama kan pagarnya, Pagarnya. baru sertifikat. Ini keloncat. Dugaan saya ngeloncat ini untuk menghindarkan nama-nama yang sudah santer ini agar tidak diproses. Dia masuk, bisa jadi nanti yang jadi korban ya kepala desa. desa. Dugaan saya yang pertama Kohot nih. Kohot dulu. Si Arsin ini jadi tombal ini, Bang. Ya, karena dia udah muncul kan. Dia terlalu pasang badar juga gitu loh. Karena dia banyak mendapat manfaat juga. Iya juga gitu, dapat Rubicon. Siapa lagi selain Terus pasti tadi orang BPN. BPN. Nah, BPN Tangerang lah ini. Ya. Terus termasuk dari kantor surveyor berlisensi, kantor jasa surveyor berlisensi. Karena kan ketika mau membuat sertifikat kan harus disurvei. Ini kan pasti palsu keterangannya. Iya, Masa betul. itu daratan, padahal faktanya udah laut begitu. Dan dia berbohongnya berkali-kali juga.
terutama kepala desa itu Kohot itu. Ini katanya dulu adalah daratan, cuman ke abrasi dan dibantah langsung melalui peta Iya, satelit. peta ya, satelit langsung menyatakan itu ya. Tapi menariknya kalau misalnya apa namanya? Jadi kembali lagi gini, kita yang tanya sama Adina Zainuddin. Kan Senin besok, Senin depan Mediasi. ya, mediasi. Tanggal 10. Tanggal 10 mediasi itu, dan prinsipal kan diwajibkan hadir. Nah, tengangnya andai kan nggak hadir kan pasti diundur lagi nih oleh hakim Iya, mediator. iya, Itu penggugat ini mau berapa kali? Kalau melalui peraturan Prema kan hakim memberi waktu 1 bulan, tapi bisa menambah waktu kalau ada indikasi akan mengarah pada damai. Tapi kalau nggak ada indikasi ya 1 bulan selesai berarti dianggap gagal. Nah, gitu. pertanyaan saya gini, kan kita kan punya harus sikap ya. Nanti ternyata dia tidak mau hadir-hadir. Iya, itu dia. Kita menolak bermediasi kalau nggak hadir. Dia mau hadir-hadir, berarti mediasi itu kan tidak pernah terjadi. Tidak terjadi. Kan artinya pengadilan harus memanggil kembali Iya. untuk memanggilkan mediasi gitu. Dugaan saya mereka nggak hadir. Iya. Tapi kalau mereka nggak hadir, kita nggak mau bermediasi dengan pihak yang Iya. tidak punya otoritas. Karena memang itu ya. Betul. Yang menarik kalau misalnya nggak mau panggil paksa kan, itu yang menariknya gitu. Nah ini yang memang sedang kita pelajari lebih lanjut. Apakah hakim mau mengambil Sebenarnya upaya harusnya Harus. seperti itu, ada upaya paksa. Walaupun kasus ini kasus perdata. Iya. Harusnya ada upaya paksa dalam rangka untuk menghargai, menghormati sistem peradilan kita. Betul. Ya, oke. Tapi sebenarnya saya rasa nggak ada alasan loh kalau Aguan nggak datang itu. Nggak, Karena di Jokowi. majalah Tempo, ya Jokowi dan Aguan yang lainnya lah. Kan semua prinsipal tadi. Karena di majalah Tempo kan dia selalu bernarasi kalau ada masalah silakan bawa ke hukum. Saya kan nggak mungkin menghadapi masyarakat banyak. Nah hari ini kita bawa ke hukum. Nah kalau dia nggak mau datang ke pengadilan berarti dia yang nggak menghargai hukum. Aguan yang nggak menghargai hukum. Dia yang minta kita bawa ke hukum. Begitu kita Antoni Salim juga kan? Ya semua. Ya. Ya mudah-mudahan ya kita tunggu hari Senin tanggal 10. Dan ini kan keuntungan mereka ini luar biasa. Ya. Mereka udah kaya raya ya kan di Republik ini. Dan kaya raya Republik ini mereka kalau kan dari kayak Dari bapaknya. Antoni kan dari bapak, dan bukan karena kerja keras kok mereka itu, bukan karena Fasilitas pengusaha ya. kan kedekatan mereka dengan kekuasaan kayak gitu loh. Betul. Mereka itu dekat kekuasaan dan akhirnya menguasai kan sumber daya alam kita. Klubnya Salim ini kan tidak hanya menguasai Indonesia, hampir menguasai dunia juga seperti Di Asia Tenggara terutama. dunia udah dia punya di Amerika Latin, dia punya perkebunan macam-macam dan sebagainya. Air dia kuasai semuanya. Ini luar biasa, dia menguasai bisnis, mereka itu menguasai hidup. Bisnis ke depan itu kan satu masalah food, kedua masalah air. Iya, betul. Oke, terima kasih Mas Fauzin, Pak Ketum. Pemirsa sekalian, kita tadi sudah dengarkan menarik sekali tadi uraian, penjelasan dan informasi yang banyak dari Mas Fauzin. Kira-kira mau gugat apa lagi nih kira-kira? Nah itu, kita mau nunggu nih kira-kira terkait dengan ini apa lagi yang digugat gitu kan. Walaupun istilahnya kita berharap sekali yang ini dulu nih, istilahnya Jokowi, Aguan, Antoni Salim hadir di mediasi gitu. Walaupun kita Jadi begini ya, sebenarnya kita itu tidak punya pretensi ingin menggugat banyak orang dan banyak pihak. Sepanjang negara hadir menyelesaikan apa yang menjadi tugas, kewajiban, dan tanggung jawab negara. Iya. Sebenarnya kan masalah ini kalau negara hadir, fungsi negara berjalan nggak perlu ada gugatan, diselesaikan. Tapi karena negara tidak hadir, maka kami mengajukan gugatan dengan harapan ketika gugatan ini sudah masuk ke peradilan, banyak atensi masyarakat, negara hadir. Misalnya, salah satu tuntutan kami kan menghentikan proyek. Sebenarnya kan tidak lewat gugatan, negara hadir selesai dengan cara apa? Pak Presiden mengumumkan semua dievaluasi, tapi spesifik termasuk PSN PIK 2, jangan hanya akan sampai hari ini belum. Menghentikan semua proyeknya, kemudian mengaudit, memediasi, negara loh yang memediasi. Karena sebelumnya saya ditawari Bang, suruh ketemu Aguan, suruh ketemu pengacara untuk menyelesaikan kalau memang ada korban. Saya bilang, bukan kalau memang ada. Cuman hari ini saya tidak mau bermediasi dengan korporasi, karena saya punya negara. Yang harus memediasi, yang menyelesaikan adalah negara saya, bukan korporasi. Kalau yang menyelesaikan korporasi, pasti substansinya kepentingan korporasi. Saya ingin negara yang menyelesaikan, hadir, memediasi masalah ini, dan menuntaskan persoalan. Kenapa? Kalau negara ada kontrol. Nah kalau nanti cuma korporasi, sebagian ada yang dapat, kemudian yang dapat itu karena kepentingannya sudah selesai, nggak berjuang. Ini memecah belah malahan. Betul. Kalau negara yang hadir. Substansinya kayak gini sebenarnya.
tidak hanya sebenarnya hadir itu, negara harus segera mengambil kebijakan-kebijakan. Iya. Kenapa tidak mencontoh, tidak hanya di sini sih. Hmm. Pola pembangunan ini yang dirubah. Kita ini pola pembangunan kita udah merusak. Jadi ada seolah-olah pola ownership. Padahal seharusnya mereka itu, sifat mereka itu, karakteristik mereka itu adalah pembangun, developer saja. Ownership-nya tetap pada negara, itu yang hadir. Maka dibentuklah yang namanya badan-badan yang namanya badan pengelola atau otorita. Dulu kan zamannya Pak Ali kan ada otorita fluid. Bukan Ateng Wijaya itu pemiliknya. Ateng Wijaya membangun sebagai developer. Tapi ownership semuanya itu ada negara yang hadir. Maka dia berdiri HPL dan sebagainya tetap. Di Batam kan itu kan ada pengelola otorita Batam. Nah, tapi mereka sekarang ini mau merambah menjadi seolah-olah menjadi ownership. Nah, karena ownership itulah mereka meraup keuntungan yang luar biasa. Betul. Ini kan pola yang betul-betul rakus. Dia tidak hanya untuk mengambil keuntungan dalam rangka pembangunan, tapi seolah-olah dia memiliki ini tanah. Padahal ini kan bumi dan tanah ini kan milik rakyat Indonesia, Dikuasai bukan negara. miliknya korporasi. Seperti itu. Nah, ini yang sejak rusaknya ini sejak zamannya Jokowi. Jokowi ini betul-betul merusak betul. Betul. Makanya kita berharap mediasi nggak datang terus dijemput paksa gitu kan harusnya kan jatuh. Sebenarnya kami harapkan bukan diperdata, Jokowi itu harus dituntut secara pidana. Oke. Cuman menunggu kekuasaan berpihak ke sana. Berubah dulu. Karena yang punya kewenangan kan negara, bukan kita. Kita kan cuma ngomong. Ya kalau kita nangkap nanti dianggap main hakim Sendiri. Gitu. Nggak kalau mediasi nggak datang. Seharusnya ini ya kan saya nggak mau menyebut ormas. Ya. Nggak mau menyebut ormas karena ketua ormasnya lagi di jalan-jalan di luar negeri ya. Kan selama ini teriak saya Pancasila, ya kan, saya NKRI, ya kan, apa tuh? Menjaga kan? Iya, menjaga. Termasuk